Cintailah dan lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Ini salah satu kalimat terkenal dari Santo Agustinus, seorang rahib dan teolog besar yang mempengaruhi gereja Katolik sampai hari ini. Terlepas dari itu, Agustinus adalah seorang pemikir ulung yang pemikirannya amat relevan melampaui sekat agama. Selamat datang di seri Hidup Baik ala Filsuf. Setelah sebelumnya kita membahas pemikiran etis Yunani dan Romawi dari Plato hingga Stoicisme, kini giliran Agustinus. Sejak Agustinus, pemikiran etis mulai dikaitkan dengan keberadaan Tuhan. Pemikiran etis sebelumnya tidak mengabaikan keberadaan Tuhan sama sekali, tetapi cenderung tidak menganggapnya relevan dengan bagaimana manusia harus hidup baik di dunia. Jadi kita bisa hidup baik tanpa Tuhan. Agustinus justru berpandangan bahwa pengenalan terhadap Tuhan dan realitas setelah kematian menjadi kunci dari hidup etis. Para filsuf sebelumnya memandang Tuhan sebagai realitas yang agung, ide tertinggi, daya kosmis di alam atau prinsip yang abstrak. Realitas ini tidak ikut campur dengan urusan manusia dan tidak sibuk mengatur hidup manusia. Sebaliknya, Tuhan Agustinus adalah sosok yang personal, Tuhan yang menyapa manusia dan terlibat dalam sejarah manusia, membimbing dan memberikan pedoman bagi hidup manusia, serta menjadi sumber dan arah hidup manusia. Tuhan Agustinus adalah Tuhan Kristiani yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, umat Israel, para nabi, Yesus Kristus, dan gereja. Agustinus adalah seorang Afrika Utara yang hidup dari tahun 354 hingga 430 Masehi. Dia hidup di periode senjakala Kekaisaran Romawi. Dia mengenyam pendidikan yang baik, bahkan menjadi guru retorika. Semasa muda dia terjun dalam pergaulan bebas, bahkan memiliki anak dari hubungan di luar nikah dengan seorang wanita. Pengalaman masa mudanya itu begitu membekas bagi Agustinus dan membayanginya selama hidupnya, bahkan setelah bertobat dan dibaptis menjadi seorang Kristiani. Pengalaman itu menjadi salah satu titik tolak penting dalam refleksi dia tentang dosa, kehendak manusia, cinta, dan Tuhan. Agustinus adalah filsuf dan teolog. Selama hidupnya, dia berusaha menyatukan antara rasionalitas filsafat Yunani dan iman Kristiani. Meski bertolak dari iman Kristiani, tulisannya juga memberi sumbangan besar pada pemikiran yang murni filosofis, sehingga relevan untuk siapa saja, tidak hanya bagi orang Kristen. Oleh gereja Katolik, Agustinus dianggap sebagai orang suci, sehingga diberi gelar santo. Sejak Plato, adanya realitas ilahi sebagai arah hidup etis sudah dibahas, tetapi Plato hanya menyebutnya sebagai idea sang baik. Agustinus mengganti idea sang baik itu dengan Tuhan. Tuhanlah nilai tertinggi. Apapun yang baik mendapatkan kebaikannya dari Tuhan. Nah, karena manusia diciptakan oleh Tuhan, maka di dalam hati manusia sudah tertanam kebaikan Tuhan itu. Manusia akan senantiasa terarah kepada Tuhan. Manusia mengenal Tuhan serta kebaikan mutlak itu dalam suara hatinya. Hukum Tuhan sudah melekat di dalam hati manusia. Hukum itu akan mendorong manusia untuk menghendaki yang baik, sehingga manusia akhirnya melakukan hal-hal yang baik. Hanya dengan cara itu, manusia bahagia. Plato menjelaskan ketertarikan manusia kepada idea sang baik itu sebagai cinta. Agustinus menjelaskannya sebagai kehendak, yakni dorongan hati yang mengarahkan kita kepada kebaikan, kepada Tuhan. Kehendak itulah cinta. Kita tidak dapat melihat Tuhan di dunia, tetapi kita dapat mencintainya. Manusia memiliki banyak dorongan hati, kerinduan, hasrat, dan kegelisahan. Menurut Agustinus, semua itu sebenarnya merupakan gerak hati manusia menuju Tuhan, menuju nilai yang tertinggi. Dalam bukunya yang berjudul Confessiones atau Pengakuan-Pengakuan, Agustinus menulis, "Engkau menciptakan kami bagi Engkau ya Tuhan, dan hati kami tak kunjung tenang sampai tenang di dalam Engkau." Bagi Agustinus, kita akan bahagia ketika beristirahat dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kita akan bahagia ketika cinta kita padanya menemukan pemenuhannya dalam Tuhan. Oleh karena itulah Agustinus mengatakan, "Cintailah dan lakukanlah apa saja yang kau kehendaki." Sebab jika seseorang sudah sedemikian cintanya pada Tuhan, maka akan makin lurus dan benar arah hidupnya. Kehendaknya sudah menyatu dengan Tuhan, hukum Tuhan sudah melekat di dalam hatinya. Namun tunggu dulu, jika kamu berhenti di sini, kamu bisa tersesat. Mari kita pahami lebih dalam maksud Agustinus ini. Bagi Agustinus, cinta itu ada tatanannya. Di level terbawah ada cinta terhadap barang-barang duniawi. Di level yang lebih tinggi ada cinta pada diri sendiri dan sesama. Di level tertinggi ada cinta kepada Tuhan. Cinta terhadap dunia hendaknya tidak lebih besar dibandingkan cinta terhadap diri sendiri. Cinta terhadap sesama atau orang yang kamu cintai hendaknya sama ukurannya dengan cintamu terhadap dirimu sendiri. Sementara itu, cinta kepada Tuhan tidak ada ukurannya. Sebab itu adalah cinta yang paling luhur, yang tidak dapat diperbandingkan lagi. Cinta yang lebih rendah dapat menjadi keruh dan kabur karena nafsu-nafsu rendah, membuat kita menghasrati banyak barang, terobsesi pada seseorang, menjadi egois dan culas. Namun ketika sampai pada cinta sejati kepada Tuhan, maka cinta yang lebih rendah tadi dimurnikan.
Kita mencintai dunia ini karena Tuhan. Kita ingin melakukan yang baik ke dunia ini, kepada sesama, kepada orang yang kita cintai, dan diri kita sendiri, karena kita cinta pada Tuhan. Jadi tidak semua dorongan hati, hasrat, kegelisahan, dan cinta kita sama nilainya. Cinta terhadap Tuhanlah yang harus dicari. Ketika berhadapan dengan benturan cinta, antara cinta terhadap dunia dan manusia dengan cinta terhadap Tuhan, maka cinta pada Tuhanlah yang harus diutamakan. Ketika hati seseorang sudah sepenuhnya terarah pada Tuhan, dia akan merasakan ketentraman batin. Sebaliknya ketika masih dikuasai nafsu-nafsu, dirinya tak pernah benar-benar tenang dan damai. Ketika manusia cinta kepada Tuhan, maka dia akan melakukan kehendak Tuhan dan aturan-aturannya. Dari mana dia tahu kehendak Tuhan dan aturan-aturan itu? Sabar, tidak harus terburu-buru ke kitab suci, sebab kehendak Tuhan itu sudah tertanam di dalam hati manusia sebagai suara hati yang mendorong manusia untuk selalu menghendaki yang baik. Kita diciptakan oleh Tuhan, maka jejak kebaikan dan kehendak Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Namun, untuk lebih jelas memahami kehendak Tuhan dan mempertajam suara hati, seseorang harus membaca kitab suci. Itu tidak berarti bahwa seorang yang bukan Kristiani tidak dapat mengenal Tuhan. Selama manusia mengikuti suara hatinya yang murni itu, yakni suara hati yang mampu membedakan antara cinta pada dunia dan manusia dengan cinta pada Tuhan, maka dia melakukan kehendak Tuhan. Air selalu bergerak ke bawah, api cenderung ke atas. Demikian juga hati yang mencintai Tuhan akan cenderung melakukan kebaikan. Kenyataannya dalam kehidupan, meski manusia cenderung selalu terarah pada Tuhan, kehendak bebasnya menjadikan manusia dapat memilih untuk menyangkal suara hatinya. Dia dapat memilih untuk tidak menaati hukum Tuhan itu dan melakukan hal yang berlawanan. Maka dari situlah baik buruknya seorang manusia bisa diukur. Seorang manusia yang baik adalah yang menghendaki yang baik, memilih cinta kepada Tuhan ketimbang tatanan cinta yang lebih rendah, sedangkan yang buruk adalah yang menyangkal kebaikan itu. Tindakan etis ditakar dari kehendak dan tatanan cinta dalam kehendak itu. Apakah kehendaknya mengarah pada cinta terhadap barang-barang atau nafsu-nafsu rendah duniawi, cinta terhadap orang lain, cinta diri yang egois, atau cinta kepada Tuhan? Bagi Agustinus, tekanan moral atau etika adalah pada kehendak itu, bukan pada tindakan lahiriah atau hasil dari kehendak itu. Artinya, selama kehendak kita baik, maka kita baik sebagai manusia. Bisa jadi tindakan kita keliru atau menghasilkan efek yang buruk. Hal itu bisa saja terjadi karena ketidaktahuan, kesalahan, atau faktor lain di luar kuasa kita. Atau bisa jadi kita tidak bisa mewujudkan kehendak baik kita itu dalam tindakan karena berbagai halangan. Itu tidak menghapus nilai bahwa kita baik. Selama kehendak kita baik, kita baik. Sebaliknya, seseorang mungkin bisa saja melakukan hal yang terlihat baik dan luhur. Namun bisa jadi itu dilakukan atas dasar kehendak yang buruk, niat jahat yang terselubung, atau malah karena tidak sengaja. Itu bukanlah hal yang baik dalam arti moral menurut Agustinus. Jadi bukan hasil tindakan yang menjadi ukuran bagi baik dan buruknya seseorang, melainkan kehendaknya, sikap dan maksud batin. Tuhan melihat hati orang dan hati itulah yang menentukan. Nah, karena hanya Tuhan yang bisa melihat hati seseorang, maka hanya Tuhan jugalah yang bisa menghakimi seseorang, bukan kita sebagai sesama manusia. Kita bisa saja menilai seseorang dari perbuatannya, tetapi jangan sampai menganggap penilaian itu sebagai hal mutlak. Sebab kita tidak pernah benar-benar tahu maksud hati dan kehendak seseorang ketika melakukan sesuatu. Dari hati yang baik pasti akan keluar perbuatan yang baik, sebab menghendaki tanpa bertindak sesuai dengan kehendak itu tidak mungkin. Semakin hati seseorang terarah pada cinta kepada Tuhan, semakin segala perbuatannya dengan sendirinya akan mencerminkan keterarahan hati itu. Jadi masuk akal jika Agustinus mengatakan, cintailah dan lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Jika cinta kita sudah benar, kita tidak mungkin salah bertindak. Agustinus memberikan catatan bahwa kehendak manusia untuk mendekati Tuhan seringkali diperlemah atau dikalahkan oleh nafsu-nafsu rendah. Hal ini menjadikan manusia tersesat. Meski hatinya ingin mendekati Tuhan, nafsunya justru mengarahkannya ke jalan yang salah. Bagi Agustinus, manusia sendiri tidak dapat mengalahkan atau luput dari nafsu-nafsu yang melekat pada dirinya sebagai makhluk jasmani. Namun, rahmat dan belas kasihan Tuhan mampu menarik manusia dari lembah itu. Agustinus mengalami sendiri rahmat Tuhan itu dalam pengalaman pertobatannya dari jalan yang penuh nafsu yang ditempuhnya ketika muda. Agustinus memberikan sumbangan besar bagi pemikiran etika atau tentang bagaimana manusia harus hidup baik di dunia. Agustinus memperkenalkan konsep kewajiban moral. Dalam pemikiran etis filsuf Yunani sebelumnya, hidup etis dilakukan semata-mata sebagai tanda kebijaksanaan seseorang, sebab dengan hidup etis dia menjadi bahagia. Itu bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang bijaksana. Bagi Agustinus, hidup etis adalah kewajiban kita terhadap Tuhan, terhadap hukum abadi yang melekat di dalam hati kita. Adanya kewajiban inilah yang menjadikan kita merasa bersalah ketika melakukan kesalahan moral, yang oleh umat beragama disebut dengan dosa.
Sulit menjelaskan perasaan bersalah ketika melakukan hal buruk itu, jika tidak mengandaikan bahwa ada sosok Tuhan yang kepadanya kita merasa bersalah. Etika yang menyertakan Tuhan ini terasa lebih memuaskan ketimbang etika Yunani Romawi, mulai dari Plato hingga Stoicisme, yang meskipun luar biasa, tetapi terasa ada yang kurang. Tampaknya itu juga sebabnya mengapa agama lebih populer dan tetap hidup dan dianut jutaan orang hingga sekarang, ketimbang etika yang murni intelektual, seperti Epikureanisme atau Stoicisme.